Kita akan kembali ke kehidupan di Eropa ribuan tahun yang lalu. Padang rumput luas terbentang, hutan juga masih liar, dan di kejauhan terlihat seekor rusa. Ya, kalian tahu pasti ini adalah rusa. Tapi ukurannya nggak masuk akal. Tubuhnya besar, tegap, dan di atas kepalanya bertengger sepasang tanduk raksasa yang lebarnya bisa lebih dari 2-3 meter. Inilah dia, Megaloceros. Megaloceros sering dijuluki Irish Elk, walaupun sebenarnya dia bukan elk dan juga tidak hanya hidup di Irlandia. Julukan itu muncul karena banyak fosilnya ditemukan di wilayah Irlandia, terutama di rawa-rawa gambut. Tapi kenyataannya, Megaloceros pernah menyebar luas dari Eropa Barat sampai ke Asia. Megaloceros hidup di zaman Pleistosen, periode ketika bumi masih dihuni mamalia raksasa seperti mamut berbulu, badak berbulu, dan singa gua. Di antara para raksasa itu, Megaloceros menonjol bukan karena giginya atau cakarnya, tapi karena tanduknya yang luar biasa besar. Ya, sangat besar. Nama ilmiah hewan ini sendiri adalah Megaloceros giganteus. Kata Megaloceros berasal dari bahasa Yunani yang berarti mega, yaitu besar, dan keras atau seros berarti tanduk. Sementara giganteus jelas menggambarkan ukurannya yang raksasa. Jadi kalau diterjemahkan bebas, Megaloceros berarti pemilik tanduk raksasa. Dan itu benar-benar bukan berlebihan, tapi itu kenyataan. Secara klasifikasi pun, Megaloceros termasuk ke dalam famili Cervidae. Yap, dia masih satu keluarga dengan rusa modern yang kita kenal sekarang. Tapi jangan salah, meskipun satu keluarga atau satu family, ukuran Megaloceros ini jauh di atas rusa manapun yang hidup saat ini. Sekarang kita akan membahas morfologi dari Megaloceros, alias bentuk tubuhnya. Megaloceros punya tubuh besar dan tinggi, dengan tinggi bahu bisa mencapai 2,1 meter. Kalau berdiri tegak dengan kepala terangkat, ukurannya bisa menyamai gajah kecil. Berat tubuhnya diperkirakan mencapai 600 hingga 700 kg. Hampir setara dengan banteng besar. Namun, yang paling mencuri perhatian jelas adalah tanduknya. Bentangan tanduk Megaloceros bisa mencapai 3,5 hingga 4 meter dari ujung ke ujung, menjadikannya tanduk terbesar yang pernah dimiliki hewan darat manapun. Berat sepasang tanduk ini bisa mencapai 40 kg. Bayangin, leher dan otot kepalanya harus sangat kuat untuk menopang beban sebesar itu. Tanduk Megaloceros berbentuk pipi dan melebar ke samping. Berbeda dengan tanduk rusa modern yang lebih ramping dan bercabang ke atas. Bentuk ini kemungkinan besar digunakan untuk pertarungan antar pejantan, terutama saat musim kawin. Selain itu, tanduk besar juga berfungsi sebagai alat pamer kekuatan untuk menarik perhatian si betina. Menariknya, tanduk raksasa ini justru menjadi pedang bermata dua. Di padang rumput terbuka, tanduk besar sangat berguna. Tapi di hutan lebat, tanduk selebar itu bisa menjadi masalah karena mudah tersangkut di pepohonan. Ini memberi petunjuk bahwa Megaloceros kemungkinan lebih suka hidup di padang rumput dan jarang di hutan. Untuk soal makanan, Megaloceros sudah pasti herbivora. Dia memakan rumput, daun, tunas, dan tanaman yang rendah. Giginya menunjukkan adaptasi untuk menggiling tanaman keras khas hewan pemakan tumbuhan. Dengan tubuh sebesar itu, pastinya ia membutuhkan asupan makanan yang sangat banyak untuk setiap harinya. Fosil Megaloceros pertama kali menarik perhatian ilmuwan pada abad ke-17 dan 18. Banyak kerangka ditemukan di rawa-rawa Irlandia dalam kondisi yang sangat baik. Awalnya, orang-orang mengira ini adalah kerangka hewan mitologi atau makhluk legenda.
Bahkan ada yang percaya bahwa tanduk raksasa ini adalah milik naga atau makhluk raksasa dari cerita rakyat. Baru pada abad ke-18, para ilmuwan mulai menyadari bahwa ini adalah spesies rusa purba yang sudah punah. Salah satu hal penting dari penemuan Megaloceros adalah bagaimana hewan ini membantu ilmuwan memahami konsep kepunahan. Banyak orang yang bertanya, kenapa Megaloceros bisa punah? Kepunahan Megaloceros terjadi sekitar 7.700 tahun yang lalu, yang secara geologis tergolong cukup baru. Artinya, Megaloceros hidup berdampingan dengan manusia purba. Ada beberapa teori utama mengenai kepunahannya. Teori pertama adalah perubahan iklim. Di akhir zaman es, iklim bumi menghangat. Padang rumput luas mulai berubah menjadi hutan lebat dan lingkungan yang dulu cocok untuk Megaloceros perlahan menghilang. Dengan tanduk sebesar itu, hidup di hutan lebat menjadi semakin sulit. Dan teori kedua adalah tekanan dari manusia, yaitu manusia purba kemungkinan memburu Megaloceros, baik untuk dagingnya maupun tanduknya. Hewan sebesar ini tentu menjadi target yang sangat menggiurkan. Selain itu, manusia juga bersaing dengan Megaloceros untuk mendapatkan sumber makanan yang sama. Jadi, kepunahan Megaloceros bukan karena satu faktor tunggal, tapi kombinasi dari perubahan iklim, tekanan manusia, dan keterbatasan adaptasi. Yang bikin Megaloceros makin menarik adalah fakta bahwa dia bukan hewan lambat atau bodoh. Dari struktur tulang dan sendinya, Megaloceros diperkirakan cukup gesit untuk ukuran hewan yang besar. Ia mampu berlari kencang di padang rumput terbuka, meskipun tentu saja tidak secepat rusa modern yang lebih kecil. Dan itulah dia kisah Megaloceros. Megaloceros sering dijadikan simbol betapa alam bisa menciptakan makhluk yang luar biasa megah, tapi juga rapuh terhadap perubahan iklim. Dia adalah pengingat bahwa ukuran besar dan kekuatan bukan jaminan kelangsungan hidup. Dan Megaloceros mengajarkan kita bahwa ia bukan sekedar rusa raksasa dari masa lalu. Dia adalah saksi perubahan iklim, evolusi, dan interaksi manusia dengan alam. Kisahnya mengajarkan kita untuk lebih menghargai keanekaragaman hayati dan memahami bahwa setiap makhluk, sekecil atau sebesar apapun, punya peran penting dalam ekosistem. Kalau kamu suka konten tentang hewan purba, megafauna, dan makhluk luar biasa dari masa lalu, jangan lupa beri like-nya, komen, share, dan subscribe, supaya channel ini terus berkembang dan kita bisa bahas lebih banyak lagi makhluk epik lainnya di episode berikutnya. Terima kasih.